Halo teman-teman semua, selamat datang di Mitra Sepak Bola dan kali ini kita akan bahas Persebaya Surabaya nih. Setelah kemarin juara Piala Presiden 2026 dan ada sesuatu yang menarik nih dari Persebaya. Kalian mungkin sudah tahu ya di thumbnail atau di judul gitu ya. Kalau Persebaya ini sudah memberikan sinyal tentunya untuk menjadi calon juara di Super League musim depan ya. Nah ini Persebaya Surabaya musim kemarin itu kan finish di peringkat keempat ya. Dan harus diingat, ini Persebaya Surabaya kan ditangani oleh Tavares musim kemarin tidak dari awal gitu ya karena meneruskan warisan dari Coach Edu sebelumnya. Dan ketika ditangani oleh Coach Edu kan ini Persebaya masih goyah gitu ya. Tapi ditangani oleh Tavares musim kemarin saya lupa entah mulai pekan berapa gitu. Mulai terus-terusan membaik sampai akhirnya finish di peringkat keempat gitu. Musim depan, Tavares kan atau musim 2026 2027 tepatnya, Tavares sudah menangani Persebaya sejak sejak pekan awal gitu. Pekan pertama langsung ditangani oleh Tavares, bahkan ini pemilihan pemainnya pun tentu saja kebutuhan Tavares gitu ya. Nah, ini buktinya itu sinyal gitu ya. Sinyalnya sudah dibuktikan oleh Tavares untuk menjadi pesaing juara di Piala Presiden. Di Piala Presiden 2026, saya melihat permainan Persebaya ini sudah bagus. Mereka mainnya rapi gitu ya. Kemudian punya banyak cara untuk mencetak gol. Selain dari open play, bola mati juga menjadi senjata untuk Bajul Ijo. Mendatangkan Yuran Fernandes, mendatangkan di depan Alex Martin, mendatangkan Ramadan Sananta, kemudian juga mendatangkan pemain-pemain lain termasuk penjaga gawang Reza Arya Pratama. Ini adalah pembelian menurut saya yang sesuai dengan kebutuhan. Dan kenapa saya bilang Persebaya calon juara musim depan? Karena ini pemain-pemain yang ternyata bisa ditangani oleh Tavares dengan baik dan bisa menjalankan strategi Tavares dengan baik. Nah, kita berbicara di Piala Presiden. Piala Presiden 2026 meskipun ini turnamen pramusim ya, tapi di sini sudah tentunya ada sinyal terlihat gitu. Di final lah kita lihatnya gitu ya. Ketika menghadapi Persib Bandung, Persib kita tahu lah ini adalah tim yang sangat kuat di Liga Indonesia. Meskipun mereka kemarin tanpa pemain-pemain inti yang ke timnas gitu ya, Tom Hayat CS. Tapi kita tahu meskipun lapis kedua, meskipun lapis ketiga Persib Bandung ini kan tidak jauh berbeda gitu ya. Kualitasnya hampir sama, merata. Dan Persebaya bisa menahan imbang Persib, bisa bermain imbang dengan Persib Bandung sampai 2 kali extra time dan menang lewat adu penalti. Ini tentunya sebuah permainan yang luar biasa dari Persebaya Surabaya. Dan dalam beberapa momentum di Piala Presiden banyak terlihat gitu ya. Cara Persebaya untuk mencetak gol itu melalui beberapa variasi. Dari open play oke jalan, terupas-terupas dari Rivera, dari bola mati set piece itu punya monsternya Yuran, kemudian dari umpan-umpan panjang juga bagus karena punya pemain-pemain cepat seperti Malik Rizaldi. Kemudian ketika kena counter, ketika ada serangan balik yang datang ke pertahanan Persebaya, transisinya bagus, tengahnya solid dan komposisi pemainnya ini merata gitu ya. Kualitasnya hampir sama di setiap posisi. Kita berbicara penjaga gawang deh. Hernando Ari Sutariadi, yang keduanya adalah Muhammad Reza Arya Pratama. Ini kan sulit bagi Tavares siapa kiper pertamanya. Ya mungkin Hernando lah karena sudah lama di Persebaya, labelnya sudah timnas. Uh, tapi Reza Arya juga punya kualitas yang hampir sama dengan Hernando. Reza Arya didatangkan bukan statusnya sebagai kiper cadangan, tapi statusnya adalah kiper utama dari PSM Makassar. Jadi ini kualitas di penjaga gawang ini sama gitu, hampir sama kualitasnya. Dan Reza Arya sudah membuktikannya di Piala Presiden. Tampil dengan begitu luar biasa. Kemudian di belakang, Yuran Fernandes bisa duet dengan Welber, bisa duet dengan Risto, dan sama bagusnya gitu ya. Kemudian duet wingbacknya, Jefferson dan Catur, ini kan sudah solid dari musim lalu. Diteruskanlah musim depan. Ya tinggal tentunya meningkatkan kualitasnya ini. Meningkatkan kualitasnya aja ini. Nggak perlu beradaptasi lagi. Kemudian di tengah, ketika butuh pertahanan yang lebih gitu ya. Untuk skema mungkin defense counter Risto Mitrepsi bisa didorong tuh ke depan jadi center back hybrid ya seperti ketika lawan Persib dan itu works gitu itu bagus. Kemudian selain itu punya Irianto, punya siapa lagi Tony Firmansyah pemain muda dan tentunya Rivera
main yang sangat cerdas ini, otaknya Persebaya. Kemudian di sayap punya Malik Rizaldi yang musim kemarin juga bagus, musim depan juga mungkin tinggal meningkatkan kualitasnya aja. Di kiri ada Miguel. Di depan ada Alex Martin dan juga Ramadan Sananta. Dua-duanya menunjukkan taringnya di Piala Presiden. Alex Martin meskipun nggak sampai final karena cedera, tapi dia sudah membuktikan bagaimana dia statusnya sebagai tentunya penyerang tajam itu sudah terbukti gitu ya. Ada beberapa gol yang dicetak oleh Alex Martin dalam pertandingan pramusim Persebaya. Ramadan Sananta juga berhasil cetak gol. Dan chemistry antara Ramadan Sananta dengan pemain lain seperti Irianto dan lain-lain ini seperti cepat terbentuk gitu ya. Dan tentunya ini musim depan Tavares ini kan dari awal banyak sekali pemain-pemain yang sebelumnya itu kerjasama dengan Tavares kan di PSM. Nah ini juga mungkin yang akan tentunya membuat chemistry ini akan mudah terbentuk, adaptasinya akan tentunya sangat mudah, dan bukan tidak mungkin Persebaya akan bersaing di papan atas sejak pekan pertama dengan skuad yang merata, dengan kepercayaan diri yang meningkat tentunya karena mereka kemarin baru aja menjadi juara. Jadi Persebaya menurut saya ini salah satu pesaing di jalur juara, dan ini mungkin tim-tim seperti Persib, Persija, Borneo harus hati-hati dengan Persebaya ya. Musim lalu aja ketika Tavares tidak full menangani Bajul Ijo itu bisa mengangkat performanya sampai peringkat keempat. Apalagi dari awal musim depan gitu ya. Semoga Persebaya bisa konsisten dan ada di track title race gitu ya, ada di title race untuk meramaikan tentunya Super League musim depan. Dan ini masih ada kemungkinan kan pemain-pemain masuk ke Persebaya. Kemudian pemain-pemain yang lain yang didatangkan seperti Yusuf Mailana, kemudian siapa lagi, pokoknya banyak lah. Ini juga pemain-pemain yang menurut saya tentunya pemain yang dibutuhkan oleh Tavares. Intinya Tavares mendatangkan pemain sesuai dengan kebutuhan dan pemainnya mudah untuk membentuk chemistry, kemudian cepat juga beradaptasi. So itu sedikit mungkin cerita saya soal Persebaya. Saya melihat Persebaya Surabaya ini adalah calon juara untuk musim depan. Calon juara. Gimana kalau menurut kalian? Jangan lupa komen.